Jadi, hak adalah sesuatu yang mutlak yang ada pada diri kita, dan penggunaannya juga sesuai dengan diri kita sendiri. Kewajiban warga negara adalah segala sesuatu yang wajib dilakukan dengan penuh tanggung jawab oleh warga masyarakat kepada negara. Hak dan kewajiban warga negara. Wujud hubungan warga negara dengan negara yaitu berupa peranan atau role. Hak dan kewajiban warga negara Indonesia tercantum dalam pasal 27 sampai 34 Undang-Undang Dasar 1945. Jadi, adapun hak warga negara yang pertama ada hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Jadi, setiap warga negara Indonesia berhak mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak, terkandung pada pasal 27 ayat 2. Nah, yang kedua ada hak untuk hidup serta mempertahankan kehidupan. Jadi, setiap orang berhak untuk hidup serta mempertahankan kehidupannya. Jadi, ini terkandung pada pasal 28A. Nah, yang ketiga ada hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Nah, yang keempat ada hak atas kelangsungan hidup. Jadi, setiap anak ini berhak melangsungkan kehidupannya, bertumbuh serta berkembang. Hak untuk mengembangkan diri dan melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, dan berhak mendapatkan pendidikan, ilmu pengetahuan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan hidup manusia. Selanjutnya yaitu ada hak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya. Selanjutnya ada hak atas pengakuan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum. Dan yang terakhir yaitu ada hak untuk mempunyai hak milik pribadi, hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, dan hak untuk tidak diperbudak, dan hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Wajib mentaati hukum dan pemerintahan. Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi, segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada pengecualian. Yang selanjutnya, wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Yang selanjutnya, wajib menghormati hak asasi manusia orang lain, di mana ini tertuang dalam pasal 28J ayat 1 yang berbunyi, setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain. Kepada pembatasan yang ditetapkan Undang-Undang Dasar 1945 dalam pasal 28J ayat 2 menyatakan bahwa dalam menjalankan hak dan kebebasannya setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang sesuai dengan undang-undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan dan penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, ketertiban serta keamanan masyarakat yang demokratis. Wajib ikut serta dalam pertahanan dan kebebasan negara. Dalam pasal 30 ayat 1 menyatakan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam pertahanan dan keamanan negara. Hak dan kewajiban yang tercantum di UUD 1945. Hak dan kewajiban warga negara Indonesia diatur dan dijamin dalam UUD 1945. Pasal-pasal dalam UUD 1945 yang menetapkan hak sebagai warga negara diantaranya meliputi pasal-pasal A. Pasal 29 ayat 2 yang menyatakan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduknya untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya. B. Pasal 27 ayat 2 menetapkan hak warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Sedangkan Undang-Undang Dasar
yang menetapkan kewajiban sebagai warga negara, yakni meliputi pasal 28J ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, diatur bahwa setiap orang wajib menghormati hak asasi orang lain. Teman-teman, kita mampir dulu yuk ke kafe. Tuh ada kafe. Kita kan habis kerja kelompok nih. Lumayan gitu, ngilangin rasa capek. Yuk. Christine, astaga, kamu lupa ya, hari ini kan bulan puasa. Si Ridwan lagi puasa, jadi nggak bisa ikut minum sama kita. Astaga, ya Tuhan, aku lupa Ridwan. Maafin aku ya. Aku benar-benar gak inget kalau sekarang itu bulan puasa. Iya Christine, gak apa-apa, santai aja. Wajar kok kalau kamu lupa. Maaf ya teman-teman, aku gak bisa ikut kalian ke kafe. Kalau kalian mau mampir ke kafe, silahkan. Aku gak bisa ikut, aku lagi puasa. Nanti aku pulang aja, gak apa-apa kok. Ya, jangan gitu dong Ridwan. Kalau kamu pulang, gak seru. Tinggal kita bertiga dong. Iya Ridwan, bener. Gimana kalau kamu ikut kita aja Ridwan ke kafe? Lagian kamu juga pasti capek kan habis kerja kelompok. Orang tua kamu juga gak bakal tahu kalau kamu minum di kafe. Ayo, gak apa-apa. Hei Felix, kamu gak boleh kayak gitu. Kita tuh harus saling menghormati. Ini kan lagi bulan puasa. Si Ridwan lagi menjalankan tugasnya dalam agamanya. Kamu gak boleh ngehasut dia buat batal puasa. Berdosa banget tahu. Bukannya kewajiban kita sebagai warga negara harus saling bertoleransi dan menghormati apapun perbedaan di antara kita, baik itu agama, ras maupun budaya dan lain sebagainya. Jadi kamu gak boleh kayak gitu. Kamu harus menghormati dia yang lagi menjalankan puasanya. Ya maaf, aku kan cuman ngajak Ridwan buat minum aja. Lagian kalau misalnya dia pulang, kasihan juga kan. Aku cuman menawarkan aja, bukan bermaksud kayak gitu. Maaf ya Ridwan. Tapi tetap aja itu tuh salah Felix. Kita nggak boleh ngajak Ridwan buat batalin puasanya. Kita harus saling menghormati, benar kata Christine. Udah gak apa-apa teman-teman. Wajar, maafin aja si Felix. Gak apa-apa kok. Sekali lagi aku minta maaf ya Ridwan. Iya, gak apa-apa Felix. Aku maafin. Nah ya udah kalau gitu kita semua pulang aja, nggak usah ada yang ke kafe. Yuk. Ayo, yuk. Christine, aku ngerasa bersalah banget tahu sama Ridwan. Gimana ya, aku berasa nggak memenuhi kewajiban aku untuk menghormati agama lain. Kayak nyesel banget tadi bilang kayak gitu ke Ridwan. Gimana ya, aku jadi kepikiran. Bagus deh Felix, kalau kamu emang benar-benar ngerasa bersalah karena kamu bilang kayak tadi. Iya, emang benar tindakan kamu tuh nggak menghargai agama orang lain. Kan kewajiban kita itu kan harus saling menghargai, apalagi antar agama. Ya udah, besok di sekolah kamu minta maaf aja sama Ridwan. Minta maaf lagi aja, nggak apa-apa kok. Halo Ridwan, jadi gini Ridwan, kemarin tuh abis aku bilang kayak gitu ke kamu, aku bener-bener ngerasa bersalah. Sampai waktu pulang pun aku ngerasa kepikiran kalau aku udah gak memenuhi kewajiban aku untuk menghormati agama lain. Maafin aku ya Ridwan, aku bener-bener ngerasa bersalah. Gak apa-apa Felix, aku udah maafin. Bagus kalau kamu emang sadar akan kesalahan kamu itu. Iya Felix, nggak apa-apa, tapi lain kali bener kata Ridwan, jangan diulangin lagi kayak gitu, apalagi ke orang lain. Ini masih mending konteksnya teman, walaupun tetap salah juga sih. Cuma kamu harus bisa belajar untuk menghargai dan menghormati perbedaan seperti yang diajarkan oleh Pak Budi di kelas. Nah, betul tuh, apalagi kan hak dan kewajiban warga negara Indonesia itu kan banyak, dan salah satunya hak kita diberikan kebebasan untuk beragama dan memeluk agama-agama yang kita percayai. Dan kewajiban kita itu adalah menghormati perbedaan tersebut, menghormati agama satu sama lainnya. Jika kita menghormati agama, itu artinya kita sudah menjalankan kewajiban kita sebagai warga negara. Meskipun kewajiban dan hak itu kan banyak, tetapi setidaknya kita sudah menjalankan kewajiban kita sebagai warga negara untuk bertoleransi antar umat beragama dan mendapatkan kewajiban dan mendapatkan hak kita untuk memeluk agama yang kita percayai, teman-teman. Betul. Jadi kita harus mulai belajar untuk melakukan hak dan kewajiban kita sebagai warga negara Indonesia. Contohnya itu kayak kita menghargai umat beragama lain, seperti
itu teman-teman. Jadi yuk kita mulai belajar untuk menghormati setiap perbedaan yang ada di Indonesia karena kita semua adalah satu bangsa Indonesia. Bikin sambal pakai terasi, minta cabai sama Yaya. Hidup beragama harus bertoleransi agar kita berbahagia. Buah itu ada yang namanya sukun, ada juga yang namanya leci. Kalau mau hidup rukun, jangan lupa bertoleransi. Wah, kedondong, ikan patin. Udah dong, yuk kita ke kantin. Udah lapar nih. Ayo. Gaskan.